bolehkah orang Islam minta infak atau sedekah kepada orang kafir? Ya, tidak boleh. Minta kepada orang kafir merendahkan diri. Ya, Syekh Fauzan Al-Fauzan mengatakan orang yang minta kepada orang kafir itu telah merendahkan dirinya. Tapi kalau orang kafir kasih infaknya, ambil. Boleh menerima infak dari orang kafir. Ya, sekalipun untuk bangun masjid tidak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau kita minta kepada orang kafir, itu ulama berkata merendahkan diri, maka tidak boleh. Ya. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yaitu apa perbedaan sedekah atau sedekah, infak dan zakat? Apakah infak itu dikeluarkannya seperti zakat, atau seperti apa? Makanya bahasa kita ini udah rancu sekarang. Zakat, infak, sedekah, bingung. Seakan-akan ada 3 pos. Padahal secara keseluruhan Allah Subhanahu wa taala berfirman yunfikun, infak. Ya, fattaqallah mastata'tum wasma'u ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Infaklah di jalan Allah, fi sabilillah. Infak itu ada 2. Yang zakat itu disebut infak wajib, ada haul dan nisab. Ya, adapun sedekah sebagaimana yang saya jelaskan dalam ayat tertentu, sedekah juga bisa dipakai untuk zakat. Tapi lebih umum dikenal di masyarakat kita, sedekah itu adalah infak sunnah. Yang punya banyak, kata Rasulullah, kasih yang banyak. Yang punya sedikit, kasih sedikit sesuai dengan kemampuan. Tidak ditetapkan berapa persen. Sementara zakat itu adalah infak wajib, harus dengan nisabnya cukup, ya, 20 dinar atau 200 dirham. Ya, dan sudah haul 1 tahun, maka dia terkena wajib zakat, dikeluarkan 2,5%. Karena apabila seorang memiliki 200 dinar, maka dia mengeluarkan 5 dirham, berarti 2,5. Apabila dia memiliki 20 dinar, maka dikeluarkannya 1/2 dinar, berarti 2,5%. Ya, coba buka hadisnya 627 dan 628 Bulughul Maram. Jelas harus ada nisab dan haul, itu zakat, infaknya wajib. Ya, yang tidak berzakat itu syirik, bisa kafir, diperangi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang mau bayar zakat diperangi sampai dia mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau sedekah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 271, itu sedekah. Ya, diberikan kepada fakir miskin. Fakir dulu baru miskin. Bedanya itu. Ya. Sekarang zakat. Zakat itu ada nisab, ada haul. Coba baca hadisnya dulu 627. Bulughul Maram dari Ali radhiyallahu anhu, yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada bagimu 200 dirham dan lewat atasnya 1 tahun, maka zakat padanya 5 dirham. Ya. Dan tidak wajib atasmu sesuatu hingga ada bagimu 20 dinar dan lewat atasnya 1 tahun. Ya. Maka zakat padanya 1/2 dinar. Ya. Maka apa yang lebih, maka zakatnya menurut perhitungannya. Iya. Ada di satu harta zakat hingga lewat atasnya 1 tahun. Iya. Riwayat dia dari masa Ya. Sudah. Itu zakat, infak wajib. Ya. Kalau infak secara keseluruhan, ya. Coba kalau kita lihat
alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Betul? Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang dia punya harta yang sudah mencapai nisab dan haul yang sudah tersimpan 1 tahun. Itu lapang. Ya. Kalau fid dharra dia lagi kesusahan. Ketika para sahabat datang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kami nafkahkan? Apa yang kami infakkan? Apa yang kami sedekahkan?" Itu masalah sedekah, infak sunnah. Lalu turun ayat menjelaskan lebih daripada keperluan. Kemudian dibahas oleh beberapa ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, lebih daripada keperluan apabila seseorang sudah memiliki makan sehari semalam beserta keluarganya, maka dia sudah bersedia untuk berkeluarkan sedekah. Sedekah ini tidak ditentukan. Ya. Kemudian dalam hadis 654 Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila kita memiliki 100 rupiah dikeluarkan 10 rupiah, dan apabila kita memiliki 10 rupiah tapi dikeluarkan 1 rupiah, yang mulia yang mana? Orang yang sedang kepayahan. Tuh, lebih daripada keperluan, masya Allah, itu mulia itu. Itu sedekah sunnah, tidak dituntut berapa persen. Yang menetapkan persentase berarti dia ngerampok atas nama agama. Ya. Kan ada sekarang muncul gaji dikeluarkan 2,5% gitu ya. Mana dalilnya itu? Gak pernah ada dalil zakat gaji itu, nggak ada. Zakat profesi itu nggak ada. Ada zakat ya kalau sudah mencapai nisab dan sudah tersimpan 1 tahun. Dalilnya tegas. Ya. Adapun tadi yang saya bacakan, coba kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Ada satu kalimat yang sehubungan dengan pertanyaan para sahabat ketika itu, apa yang harus saya sedekahkan? Sedekah mana yang lebih utama, lebih daripada keperluan? Nah, ini ada beberapa bab dalam ayat ini. Dalam bab fikih, ayat ini jadi acuan. Surat Al-Baqarah 219. Nanti saya bacakan hadisnya. Pertama mereka tanya masalah khamar. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Kemudian pertanyaan lain yang kedua, wa yas'alunaka madza yunfikun. Ada enggak? Ya kan? Qulil afwa. Yang kedua, saya maksudnya di sini, mereka akan bertanya, kata Allah, ya, apa yang mereka nafkahkan, apa yang mereka infakkan, yang lebih daripada keperluan. Qulil afwa, lebih daripada keperluan. Ya, coba hadisnya 654 tadi ya. Salah nggak? Dibaca dulu Bulughul Maramnya. Sedekah apa yang paling baik? Yang paling utama? Nah, orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kepayahan. Coba baca. Bab sedekah ya. Yang berkata, ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah sedekah yang lebih utama? Jawabnya kepayahan. Orang yang tidak mempunyai banyak tetapi membayar dengan orang yang mampu. Iya. Terangannya? Terangannya, yakni sedekah 1 rupiah dari orang yang mempunyai hanya 10 rupiah. Lebih utama daripada 100 rupiah dari orang yang mempunyai 1000 rupiah. Persentasenya sama nggak? Sama kan?
Kenapa lebih mulia yang punya 10 dikeluarin 1? Karena sisanya dikit. Dari yang dikit dikeluarkan dikit, itu sedekah yang utama, ya. Maka nilainya sunnah, tidak wajib, tidak terhukum apa-apa. Paling-paling kalau semuanya kita ambil, nggak pernah bersedekah, ya tadi bakil, ya kan? Sementara sedekah itu kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud bisa memadamkan seperti api seperti air yang memadamkan api. Itu sedekah, gitu. Yang punya banyak ya kasih banyak ya, yang punya dikit ya kasih dikit. Nggak punya ya udah nggak usah kasih. Malah nerima ya. Menerima kan? Kalau yang tangan di atas apa kata Rasulullah Pak? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Iya, gitu ya. Yang di atas berarti memberi, yang bawah menerima. Pasti yang memberi lebih baik. Tapi berinya sesuai kepada lebih dari keperluan. Ya. Lagi cukup jelas? Ya. Ya. Tentang zakat pertanian, Ustaz. Iya. Bagaimana mengeluarkannya, Ustaz? Kalau dia dipanennya bukan dengan dikasih mengubah orang lain, harus dikeluarkan tempat dulu, harus seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau panen hasil tanaman itu Allah sebutkan dalam surat 6 ayat 141. Setiap kali memetik hasil, setiap kali panen, nanti diperhitungkan beli bibitnya berapa, pakai airnya gratis, pakai air hujan apa air kali ini, atau airnya beli. Kalau airnya gratis itu zakatnya dia 10%. Oke? Kalau dia pakai airnya beli berarti 5%. Berapa nisabnya? 700 kilo. Apa yang dizakatkan? Gandum. Pada saat itu, sekarang padi atau beras, ya kan? Yang sudah, nanti ada lagi rinciannya dalam bab fikih, yang sudah bisa disimpan. Nah, kalau padi mau dizakatkan bukan tidak boleh, tapi padi itu kadang-kala kosong. Begitu dipanen, begitu digiling, ternyata tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib zakat. Karena ada hitungan. Tapi kapan saya harus keluarkan zakatnya? Enggak nunggu setahun, karena zakat pertanian, perkebunan, ya, zakat tanaman ini semua ketika kau memetik. Baca ayatnya dulu, surat 6 ayat 141. Surat Al-An'am 141. Surat Al-An'am ayat 141. Ya. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, Iya. pohon bunga, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan bunga yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Iya. Katakanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya membesarkannya pada waktu memetik hasilnya. Tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Iya. Ketika memetik hasil, panennya berapa kali? Ya nggak tahu, bisa 4 kali. Sekarang lebih cepat. Bisa saja, bisa 4 kali setahun. Pokoknya setiap kali metik panen, dia keluarkan zakatnya, nanti dihitung. Kalau pakai airnya beli apa gratis. Setelah dikurangi segala kebutuhan, perongkosan, ya, setelah dikurangin, nah cukup nggak nisabnya? Coba kita lihat hadis 633 sampai 639. Ini zakat tanaman. Antum nanya siap buka dalil, kalau enggak bukan ngaji. Ayo. Sama aja ya, tanaman apa ya, pertanian
pertanian, ya sama aja, buah-buahan apa saja. Nah, nanti ada lagi rincian buahnya bisa disimpan apa enggak. Kalau yang langsung busuk nggak perlu, ya. Coba 633 sampai 639. Wah, panjang ya. Ya semua kita baca di situ. Dan Jabir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 rupiah. Iya. Dan tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada biji-biji makanan yang kurang dari 5 pasang. Nah. Terus. Yang 134, dan baginya dari hadis Abi Sa'id tidak ada zakat pada unta dan tidak pada biji-biji makanan yang kurang dari 5 pasang. Kemudian dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, pada tanaman yang dapat air dari langit atau mata air adalah kira asali itu zakatnya 1/10. Dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga orang itu setara dari 1/10. Iya. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan Abu Dawud. Iya. Adalah yang zakatnya 1/10 dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang separuh dari 1/10. Dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada mereka berdua, jangan kamu pungut zakat melainkan dari 4 macam ini. Iya. Syahid dan gandum dan anggur kering dan kurma kering. Dan bagi Al-Qurni dari Mu'adz, ia berkata, adapun timun dan semangka dan delima dan tebu, maka Rasulullah SAW telah bebaskan dari zakat, tetapi sebagian karena cepat rusak. Tapi ketika kita baca ayat tadi ada kata delima, benar nggak? Teliti nggak tadi bacanya? Ya kan? Maka diputuskan oleh ulama dalam kajian ini apa-apa yang bisa disimpan lama, yang bisa tersimpan, maka itu yang dizakatkan. Yang mudah rusak enggak, seperti timun apa segala macam itu mudah rusak, apa perlu zakatin. Udah sampai 639 belum? Wow, lanjut. Dari Sa'ad bin Abi Asma. Iya. Ia berkata, Rasulullah SAW telah perintah kami, apabila kamu taksir, maka kerjakanlah, tetapi bebaskan sepertiga. Jika kamu tidak bebaskan sepertiga, bebaskan 1/4. Iya. Kalau ketika menghitung menaksir kira-kira. Terus satu lagi nanti saya jelaskan. 39 dari Attab bin Asif. Dia berkata, Rasulullah SAW perintah supaya ditaksir anduk sebagaimana ditaksir rumah dan diambil zakatnya dari anggur kering. Iya, kismis. Ya.